Hai, Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi teman-teman dengan aku, Bundanya Sholihah. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan yang sedang sakit, aku doakan cepat sembuh agar kalian dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Oh ya teman-teman, tak bosan-bosan aku mengingatkan kalian, tolong bantu channelku agar berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru dari aku, kalian segera mengetahuinya. Dan yang baru pertama kali berkunjung atau baru pertama kali menemukan channelku ini, yuk kita berkenalan. Kenalkan, aku Bundanya Sholihah, ibu dari 2 orang anak. Dan channelku ini berisi tentang keseharianku sebagai ibu rumah tangga. Mungkin video-videoku adalah video-video sederhana biasa saja, video-video yang pokoknya biasa-biasa saja, tapi aku tetap mengharapkan kalian bisa menikmatinya, bisa enjoy, dan semoga ada hal-hal baik yang bisa kalian ambil dari videoku ini. Yuk kita ikuti videoku ini. Dimulai dari tadi, pertama aku pergi ke toko material untuk membeli bahan bangunan yang akan aku pakai untuk merenovasi rumah. Untuk bahan bangunannya sendiri nanti akan aku bikin video tersendiri ya teman-teman. Lanjut setelah itu aku mampir ke Naiso untuk membeli perintilan atau wadah food prep, karena aku berniat untuk food prep sarapan pagi aku. Seperti yang kalian ketahui, di video-video sebelumnya aku sedang mencoba untuk hidup lebih sehat dengan cara sarapan pagi dengan buah-buahan atau jus buah-buahan yang dicampur. Entah itu buah-buahan full ataupun dicampur dengan beberapa jenis sayuran. Lanjut aku mau bongkar dahulu ya teman-teman. Ini wadah food prepnya. Ini aku beli harganya 33.000 isi 3, dan aku beli 2 pak atau 2 set ya. Jadi isinya ada 6. Sedangkan wadah yang besar itu aku beli harganya 39.000. Rencananya aku mau pakai untuk wadah spaghetti, wadah kacang hijau, pokoknya sejenis itu. Dan juga aku membeli masker hijab untuk anakku Sholihah. Itu murah teman-teman, 17.000 isi 50. Aku mau bersihkan dahulu ya, aku mau cuci-cuci dahulu wadahnya karena aku mau langsung pakai. Tadi setelah belanja ke Naiso itu, aku sempat mampir ke rumah untuk meletakkan barang dagangan, dan aku lanjut menjemput Sholihah. Setelah itu aku membeli buah-buahan yang rencananya akan aku food prep hari ini. Ini wadahnya disekat 4 ya teman-teman, tapi sekatnya bisa dilepas kok. Dan ada petunjuknya untuk memasukkan sekatannya agar tidak salah atau bisa tepat pas menutupnya. Lanjut ya teman-teman. Apalagi ya, agak bingung deh teman-teman, beneran deh. Kalau voice over itu terkadang bingung sendiri mau ngomong apa. Soalnya kan ini dadakan ya teman-teman. Terus juga kita tuh harus ngomongnya lancar, padahal namanya kita baru nge-YouTube itu kan ngomongnya masih belajar. Kalau ngomong biasa udah bisa, tapi entah kenapa kalau di video itu ngomongnya jadi tersendat-sendat. Soalnya kita ngomongnya ngadepin HP teman-teman, bukan langsung menghadap ke orang. Jadi untuk membayangkan ngadap ke orang itu agak-agak susah juga sih, kecuali yang sudah terlatih ya. Lanjut setelah itu aku mau unboxing belanjaan buah-buahan yang aku beli tadi bersama Sholihah. Ini buah jeruk aku beli di Alfamidi, harganya 10.000 isi 3. Sedangkan buah nanas ini aku beli 10.000 isi 2 di abang-abang di pinggir jalan. Untuk buah melon, buah belimbing, dan buah naga aku beli di toko buah di depan blok rumah aku. Untuk buah melon ini separuh itu harganya 9.000. Untuk buah belimbing aku beli 1 kilo harganya 13.000. Sedangkan untuk buah naga itu aku beli 1 biji harganya 7.000.
Rencananya buah-buahan ini mau aku food prep agar nanti kalau setiap pagi aku sudah tidak repot lagi harus kupas-kupas buah-buahan kalau mau bikin jus. Dan nanti sebagian besar buah-buahan ini akan aku bekukan karena aku lebih suka jus buah-buahan itu dalam bentuk smoothie. Kecuali nanti buah jeruk ya teman-teman. Untuk buah jeruk tidak akan aku bekukan. Aku mau bersihkan dahulu ya teman-teman. Ini buah belimbingnya aku bersihkan dahulu pinggir-pinggirannya sebelum nantinya aku cuci. Dan aku tuh kalau mencuci buah-buahan itu teman-teman, selain dicuci biasa, aku juga bilas lagi dengan air isi ulang atau air aqua, pokoknya yang biar ketelan gitulah teman-teman. Soalnya kalau dicuci biasa itu kan air mentah ya, tapi kalau air isi ulang atau aqua kan itu air minum, jadi dalam pikiranku lebih aman lah ya. Nah ini aku bersihkan dahulu buah-buahannya ya teman-teman. Alasanku untuk renovasi rumah itu karena kemarin kan waktu hujan angin rumahku itu bocor parah teman-teman. Biasanya tidak sampai separah itu, tapi kemarin benar-benar parah. Airnya itu bisa sampai bocor di ruang tengah, padahal biasanya cuma di daerah dapur saja, dan itu pun tidak banyak. Cukup aku kasih tadah satu baskom saja, itu pun nggak sampai penuh ya, mungkin cuma seperempatnya, tapi kemarin itu sampai penuh dan melebar kemana-mana sampai lantai dapurku, meja dapurku, lantai dapurku itu basah semua. Dan juga menetes di ruang tengah di tempat nonton TV ya. Aku khawatirnya nanti kalau aku diamkan, kayu di atas nanti akan menjadi lapuk dan bisa menjadi seperti bom waktu yang kapan saja bisa jatuh. Apalagi fiberku dan asbesku di atas itu sering banget kucing main di situ atau berkelahi di situ, pokoknya gubrak gubruk. Aku khawatirnya nanti gubruk jatuh menimpa plafonnya kayunya lapuk, ambrul semua ke bawah, di bawah ada anakku atau ada suamiku atau bahkan ada aku sendiri. Kan itu berbahaya sekali. Bukan nggak pernah kejadian ya, pernah kejadian kucing berantem di atas, tahu-tahu bruk jatuh di dapurku. Aku sampai kaget, kebetulan aku ada di kamar itu teman-teman. Aku pas keluar aku kagetnya gini, soalnya kucingnya itu besar sekali. Aku sempat melihatnya itu bukan kucing karena emang benar-benar besar. Kucingnya itu montok, bulunya bagus. Jadi kesannya bukan kayak kucing kampung. Dan karena saking besarnya aku kira awalnya bukan kucing. Tapi setelah aku perhatikan betul ternyata kucing. Cuman ya memang kucingnya itu sepertinya terawat. Nggak tahu itu di atas dia berkelahi dengan kucing kampung yang mana sampai asbesku dan fiberku itu serta plafonku tuh ambruk. Dan itu sempat diperbaiki, dan aku khawatir terulang lagi, apalagi kayu di plafon sudah mulai lapuk ya, atau mungkin sudah mulai lapuk karena sering kena air hujan. Lanjut, ini aku food prep buah-buahannya, aku potong-potong dan aku bagi-bagikan ke wadah yang tadi aku beli. Tadi wadahnya sudah aku cuci ya teman-teman. Setelah aku cuci pun wadahnya itu aku lap-lap dengan tisu sampai benar-benar kering. Pokoknya teman-teman, aku tuh sebenarnya bukan orang yang rajin-rajin banget, tapi aku juga bukan orang yang males-males banget. Jadi aku ini ada di pertengahan. Makanya nge-YouTube bagi aku itu adalah support untuk diri aku sendiri, atau bisa disebutkan sebagai pacuan untuk diri aku sendiri agar aku bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Dan untuk food prep ini aku usahakan karena kan dalam beberapa pekan ke depan rumahku direnovasi. Kalau untuk masak-masak agak susah, itu bisa beli ya teman-teman. Sedangkan untuk buah-buahan kalau sudah dipotong-potong begini, kalau mau sarapan pagi kan tinggal di blender tanpa harus kupas-mengupas lagi. Jadi pokoknya lebih praktis. Jadi pada saat abang-abang tukang datang, sudah selesai semua, aku dan Pak suami sudah sarapan, pokoknya tinggal menemani tukang lah atau mengawasi bapak-bapak tukang. Karena mengawasi renovasi itu tidak mudah ya teman-teman, butuh
Walaupun kelihatannya kita diam aja, tapi sebenarnya kita itu otaknya berpikir, capek sebenarnya. Tapi ya mau bagaimana lagi, itulah proses yang harus dilalui kalau kita merenovasi rumah. Karena aku tidak mau ngontrak ya teman-teman, karena banyak barang di rumah. Kalaupun ngontrak juga khawatirnya anakku tidak nyaman karena terbiasa tidur dengan AC, sedangkan kalau ngontrak mungkin dapat kontrakan yang tidak AC. Selain itu juga untuk penghematan, karena ngontrak juga kan perlu budget lebih ya, atau kita perlu menyisihkan budget. Bagi aku sayang sekali, apalagi rumah masih bisa ditempati, karena kan ini yang aku mau renovasi itu yang belakang ya teman-teman. Jadi rencananya aku mau bikin tempat jemuran di atas dapurku dan di atas kamar belakang. Jadi aku masih bisa pakai kamar yang di depan ya. Jadi untuk apa ngontrak kalau aku berpikirnya seperti itu karena demi penghematan juga sih. Sudah sejak dulu kalau yang namanya renovasi itu suamiku itu lepas tangan atau dia memasrahkan semuanya ke aku ya teman-teman, baik masalah model, pembelian material, pokoknya macam-macam urusan pertukangan, pokoknya urusan renovasi itu aku yang ngurus. Kenapa? Karena ayahnya Solihah sibuk, dia kan harus bekerja. Kalau dia harus mengurusi tukang juga, mengurusi bahan bangunan, kasihan. Apalagi suamiku itu atau ayahnya Solihah itu pengennya nanti kalau rumah sudah jadi atau apapun hasil renovnya aku bisa menikmati. Karena aku yang lebih sering di rumah, makanya dia menyerahkan apa saja urusan perintilan rumah, bentuk rumah ataupun apapun itu yang berurusan dengan rumah sesuai dengan seleraku, karena aku yang lebih sering di rumah. Harapan dia dengan begitu aku lebih betah di rumah, nggak banyak main-main keluar, pokoknya lebih menikmati di dalam rumah itu sih. Bukan berarti dia melarang aku untuk bermain ya teman-teman, tapi mungkin emang di rumah itulah tempat terbaik buat aku dan Solihah. Karena kalau keluar mungkin dia lebih khawatir nanti ada apa-apa atau ada apa-apa. Pergi-pergi juga pun aku harus seizin suamiku atau seizin ayahnya Solihah. Misal nih, walaupun aku mau pergi ke mall, aku pasti ngomong dulu ke ayahnya Solihah apakah diizinkan atau tidak. Dan itu biasanya kalaupun aku pergi berdua dengan Solihah naik Grab, biasanya pulangnya dijemput oleh beliau. Ya, masing-masing suami itu menunjukkan rasa perhatiannya dengan caranya masing-masing. Mungkin begitulah cara suamiku memberikan perhatian kepada aku dan anaknya. Ya, walaupun mungkin kesannya kok apa-apa diserahkan ke istri, urusan renov kok istri yang ngatur segala macam, suaminya nggak bantuin. Padahal bukannya nggak bantuin ya teman-teman, tapi karena ayahnya Solihah sibuk. Toh dananya atau budgetnya juga dari beliau kan, jadi beliau bantunya dari budget, sedangkan aku dari tenaga dan pemikiran. Seperti itulah. Nah, ini sudah beres ya teman-teman, buah-buahannya sudah aku masukkan ke wadah, sudah aku tata, tinggal aku masukkan ke freezer. Tapi sebelumnya aku mau bersihkan dahulu freezernya ya. Ini ada apa ya namanya nih? Oh ya, ada sisa daging, bukan sisa ya, ada daging waktu lebaran haji masih ada, belum aku masak. Dan ini juga ada daging slice yang aku beli sebenarnya untuk malam tahun baruan kemarin. Rencananya aku mau bakar-bakar tapi ternyata tidak jadi. Dan ada juga sosis ya, belum aku pakai juga, baru aku pakai sedikit. Jadi untuk bahan-bahan daging ini aku letakkan di bawah. Ini aku berhenti dulu karena ibu mertuaku memanggil, ada orang di depan mencari aku. Ternyata abang dari material, dia mengantarkan besi dan bondex. Jadi tadi tuh di material aku beli besi dan bondex untuk dipakai hari Rabu, agar nanti pada saat tukangnya datang tinggal
mengeksekusi ya, tidak menunggu material datang. Buat kalian yang penasaran ingin tahu berapa harga bondek sekarang, berapa harga besi-besi sekarang, barangkali kalian ada yang ingin juga renovasi rumah, nanti akan aku bikin di video tersendiri ya teman-teman, khusus video renovasi rumahku. Nanti akan aku bagikan juga berapa budget yang aku keluarkan, berapa tukangnya, pokoknya seperti itulah. Sampai di sini dulu ya teman-teman videoku. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Semoga kalian enjoy ya. Dan kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, tolong maafkan. Sampai ketemu lagi. Semoga kalian happy selalu beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.